Nama Yakut Kholil sempat menjadi perbincangan hangat setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan toa di masjid dan musola. Surat tersebut menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di media sosial. Beberapa daerah dilaporkan sempat adanya aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah kelompok massa yang menuntut Yakut Kholil diadili karena dianggap menghina azan. Selain itu, ada beberapa statement lain yang membuat publik heboh yang pernah disampaikan oleh Yakut Kholil, baik pro yang mendukungnya maupun kontra. Sosok yang pernah berdebat dengan Ahmad Dhani di salah satu acara stasiun televisi dan melontarkan kalimat akan menggebuk kelompok pengusung khilafah dan pengganti Pancasila ini juga pernah dianggap sebagai mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam oleh warganet. Kabar lain yang membuat publik heboh pada saat Yakut Kholil menjabat sebagai Menteri Agama sempat terekam kamera sedang bernyanyi dan memegang pipi seorang wanita di sebuah acara, yang ternyata usut punya usut wanita tersebut tidak lain adalah istrinya. Gus Yakut, begitu ia akrab disapa, ternyata tumbuh di lingkungan yang agamis, yakni di Pondok Pesantren Rodotul Tholibin, Rembang, Jawa Tengah. Melihat dari silsilah keluarga lingkungannya, Yakut Kholil ternyata bukan dari keluarga sembarangan. Bernama lengkap Yakut Kholil Kaumas, lahir pada tanggal 4 Januari 1975 di Rembang. Salah satu putra dari Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri dan Nyai Hajah Muhsinah. Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri salah satu tokoh penting penggagas Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI pada masanya. Yakut Kholil memiliki 8 saudara, diantaranya yakni Yakut Kholil Stakuf dan Muhammad Hanis Kholil Baro. Yahya Kholil Stakuf yang saat ini dipercaya memimpin ormas terbesar di Indonesia, yakni sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027. Muhammad Hanis Kholil Baro yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2021-2024. Hidup di lingkungan pesantren tidak menyurutkan semangatnya menempuh pendidikan formal. Tercatat riwayat pendidikan yang pernah ditempuh Gus Yakut diantaranya di SDN Kuto Harjo pada tahun 1981 sampai 1987. Lulus dari SDN Kuto Harjo, kemudian melanjutkan di SMPN 2 Rembang pada tahun 1987 sampai 1990. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di SMA 2 Rembang pada tahun 1990 sampai dengan 1993. Namun sayangnya, jenjang perguruan tinggi tidak sempat diselesaikan oleh Gus Yakut yang kala itu sempat mengambil jurusan sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Selain itu, Gus Yakut juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Depok sebagai ketua pada tahun 1996 sampai 1999. Pendidikan politik dan ilmu agama yang didapat berasal dari Pondok Pesantren Rodotul Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Di pesantren tersebut, Gus Yakut didik langsung oleh Kiai Haji Kholil Bisri yang merupakan ayah sekaligus pengasuh pondok pesantren. Gus Yakut juga bisa dibilang sebagai tokoh muda Rembang, dikenal aktif berpolitik. Ternyata Gus Yakut pernah menduduki jabatan politis, diantaranya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004-2005 dan Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010. Di era Jokowi, Gus Yakut pernah menggantikan Hanif Dakiri menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Kemudian pada Selasa 22 Desember 2020, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama Republik Indonesia untuk periode 2020-2024, menggantikan Fakhrul Razi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama selama 14 bulan.
Yakut juga mengabdikan dirinya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada tahun 2016 melalui Kongres 16 di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta.